Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Millennial Citizenship bersama saya Aziz Maulana Malik membahas tentang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita berada di rubrik utama konten Millennial Citizenship. Jangan lupa sebelumnya untuk sobat-sobat Millennial Citizenship untuk men-subscribe channel ini, like, kemudian men-share apabila konten-konten ini bermanfaat dan bisa menjadikan konten-konten yang berdampak bagi wawasan sobat milenial citizenship semua. Di channel-channel sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Dan konten-konten tersebut itu tidak jauh dari sebuah pembelajaran yang dimana penonton semua, sobat-sobat milenial citizenship semua itu bisa teredukasi tentang wawasan kewarganegaraan yang diberikan oleh materi-materi yang disampaikan oleh para konten kreator. Dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang hakikat demokrasi, kemudian makna-makna demokrasi secara lebih komprehensifnya, dan hari ini kita membahas sebuah materi yang berkaitan dengan sebuah sejarah demokrasi di Indonesia yang mana itu bagian terpenting yang harus kita pelajari. Sobat milenial citizenship semua, dalam kesempatan kali ini di tema sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia itu kita bahas dulu selayang pandang bagaimana sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia ini bisa terbentuk dan kemudian bisa terwacanakan sebagai sebuah negara yang Pancasila. Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian negara terorganisir, itu bisa dikatakan demikian karena di antaranya ada struktur seperti presiden yang didukung oleh wakil presiden dan para menterinya. Terbentuknya suatu bangsa memerlukan 3 syarat utama, yakni yang pertama adanya sebuah wilayah dalam negara. Kemudian yang kedua adanya masyarakat. Nah, yang ketiga adanya negara yang bisa menjalankan sebuah pemerintahan. Ya, seperti presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahannya sendiri. Pemerintahan yang bisa dikonsep melalui aturan-aturan yang dimana negara itu dibentuk pertama kali sejak zaman kemerdekaan. Contohnya adalah Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang berasaskan Pancasila. Ketika perjalanan tersebut itu diprakarsai oleh founding father bangsa kita, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam merumuskan sebuah ideologi negara, kemudian dasar-dasar hukum negara, dan dasar-dasar bagaimana negara bisa menjalankan sebuah pemerintahannya. Dalam kehidupan bernegara, suatu negara sangat membutuhkan satu sistem pemerintahan agar dapat diarahkan dan menjadi jalan yang umum bagi seluruh rakyat. Sistem pemerintahan sendiri memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan setiap negara. Sistem pemerintahan yang sering dianut dan paling umum digunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi. Nah, demokrasi sendiri muncul pertama kali pada zaman Yunani kuno, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan ini muncul karena masyarakat ingin membebaskan diri dari ideologi feodalisme yang dinilai tidak seimbang dalam pembagian kekuasaan. Instansi-instansi pemerintahan kemudian dibagi-bagi sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki untuk mendukung berjalannya sistem demokrasi,
Berawal dari Yunani, sistem ini kemudian mulai diterapkan di negara-negara Eropa, serta negara-negara lainnya hingga kini. Salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam kurun waktu lama adalah Republik kita tercinta, Republik Indonesia. Freshness, its frank recognition of objective reality, its resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knots. Nah, kita langsung beralih ke rubrik selanjutnya untuk memahami perjalanan demokrasi di Indonesia. Salah satu bapak ilmu filsafat Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi adalah satu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling membagi kekuasaannya. Istilah demokrasi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang berarti kekuasaan rakyat. Nah, kendati demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang dimiliki serta diatur oleh masyarakat. Tujuan diterapkannya demokrasi adalah untuk mencapai keputusan yang menguntungkan masyarakat, diputuskan oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, serta dinikmati oleh rakyat. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Nah, mengembalikan hak untuk menentukan pemimpin kepada rakyat di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah penataan republik ini yang telah lebih dari setengah abad ini, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara, demokrasi mempunyai banyak makna dan nama. Hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Dengan diterapkannya nilai-nilai serta sistem demokrasi dalam negara, stabilitas berbagai bidang dapat tercapai. Kehidupan warga negara juga lebih terjamin dan lebih sejahtera. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20 setelah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945. Lalu, bagaimana perkembangan demokrasi dari masa ke masa setelah republik ini berdiri? Nah, berikut merupakan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Itu yang pertama, ada demokrasi parlementer, kurun waktu dari 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer merupakan konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Dilansir dari Tirto ID, tokoh-tokoh Indonesia menganggap bahwa demokrasi parlementer itu penting diterapkan. Nah, siapa yang memprakarsai pembicaraan ini ialah tiada lain dan tiada bukan adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Muhammad Hatta mencetuskan bahwa kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemilu dan musyawarah ditetapkan dalam sistem pemerintahan. Karena masih belum ada ketentuan atau persetujuan mengenai periodenya ataupun masa jabatannya, pemilu yang dilaksanakan menjadi tidak konsisten dan seringkali mengalami perubahan. Nah, demokrasi parlementer disebut-sebut sebagai demokrasi yang mencapai kejayaan dibanding demokrasi-demokrasi lainnya. Akan tetapi, masa demokrasi hanya berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Demokrasi parlementer dianggap gagal dan berhenti diterapkan karena 3 alasan. Yang pertama ialah munculnya dekret presiden pada tanggal 9 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh presiden dan menganggap demokrasi parlemen tidak menerapkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong. Kedua, itu tentang penentuan ideologi yang masih rancu. Kemudian yang terakhir itu terlalu banyak partai politik sehingga mendominasi pemerintahan.
Hal ini menyebabkan konflik yang tak terkendali serta dampak-dampak negatif lainnya dan kestabilan politik di Indonesia makin terganggu. Demokrasi terpimpin. Kurun waktu 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini muncul akibat dekret presiden pada 9 Juli 1959. Ini salah satu penyebabnya kelanjutan dari demokrasi parlementer tadi. Karena bubarnya sebuah demokrasi parlementer tadi yang memprakarsai sebuah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Lewat dekret yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno, Badan Konstituen dibubarkan dan Undang-Undang Serikat 1950 diganti kembali pada Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kekuasaan presiden kini kembali mendominasi. Segala bentuk kebijakan maupun wewenang dipusatkan pada satu pemimpin pemerintah. Demokrasi terpimpin juga kerap kali disebut sebagai demokrasi pemerintahan tunggal. Sebab itu ciri khas dari masa ini adalah kehadiran dari sang presiden sebagai pemimpin pemerintah. Tujuan utama diterapkannya sistem demokrasi terpimpin adalah untuk memperbaiki stabilitas politik dan menaikkan peran presiden sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan. Bertolak belakang dengan demokrasi parlementer tadi, demokrasi terpimpin ini justru cenderung menyerap ideologi komunisme dalam sistemnya. Nah, pada masa ini ideologi Nasakom itu diantaranya nasionalisme, agama, dan komunis juga dibentuk dengan tujuan mempersatukan pemahaman masyarakat mengenai hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi terpimpin berhenti diterapkan di sekitar tahun 1965 akibat pergerakan G30 SPKI, karena hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang condong ke komunis mendukung perkembangan PKI, sehingga terjadi pemberontakan. Tujuan partai PKI adalah menjadikan negara Indonesia ini menganut ideologi komunis seutuhnya. Alhasil, beberapa tentara tewas mengenaskan dan beberapa orang diculik untuk kemudian dibunuh di lubang buaya dalam peristiwa tersebut. Nah, peristiwa ini tentu berdampak buruk pada pemerintahan Insinyur Soekarno yang kemudian meminta Jenderal Soeharto untuk menghapus komunisme dalam sistem pemerintahan atas desakan rakyat. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI dan penyerahan jabatan kepada Soeharto, demokrasi Pancasila Orde Baru mulai diterapkan. Sesuai dengan namanya, era ini menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan. Nah, pada masa ini, Soeharto beserta pasukan yang dibentuk berhasil membubarkan PKI. Tidak hanya dibubarkan, namun setiap orang yang merupakan anggota PKI maupun dianggap berhubungan dengan PKI akan langsung dieksekusi di tempat. Akibatnya 500.000 orang hingga 3 juta orang tewas dibantai. Penyimpangan lain juga masih terjadi pada masa itu. Dilansir dari detik.com, ada sekitar 6 penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Penyimpangan pertama itu tentang penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Yang kedua itu penegakan kebebasan politik untuk PNS atau pegawai negeri sipil. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif dianggap tidak dapat berdiri sendiri sebab para hakim merupakan anggota PNS Departemen Kehakiman. Yang keempat ialah jaminan kebebasan mengungkapkan pendapat masih sangat kurang. Yang kelima adalah sistem kepartaian terkesan otonom dan berat sebelah. Keenam adalah praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, atau yang lebih kita kenal dengan istilah KKN. Semakin meluas dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Demokrasi pada masa ini pula memang memiliki dasar Pancasila, namun penerapannya masih kurang, sehingga menyebabkan berbagai penyimpangan.
Orde Baru diakhiri dengan krisis moneter yang terjadi akibat dampak krisis ekonomi di negara-negara Asia lainnya. Terjadi inflasi di berbagai daerah serta KKN yang semakin besar. Masyarakat yang tidak terima kemudian melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak akibat demonstrasi yang dilakukan di daerah tersebut. Kematian 4 orang yang kini dianggap sebagai pahlawan reformasi kemudian semakin memancing amarah masyarakat. Demonstrasi dan kekacauan terjadi di mana-mana, memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan kemunduran Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila era Orde Baru juga berhenti diterapkan. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 4. Demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Dengan berakhirnya rejim 32 tahun dan runtuhnya Soeharto, era Orde Baru digantikan oleh era reformasi. B.J. Habibie menggantikan Soeharto dan menerapkan reformasi sebagai presiden selanjutnya. Habibie berhasil menciptakan era reformasi serta perkembangan secara besar-besaran di berbagai sektor. Dalam bidang pers misalnya, pada era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Demokrasi era reformasi menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Mirip demokrasi parlementer, tetapi sudah dikembangkan lebih baik lagi. Kebebasan pers dan sistem multipartai kembali diterapkan. Pemilu lebih demokratis dan konsisten karena sudah ditentukan dalam amandemen Undang-Undang 1945. Seiring waktu, pembagian kekuasaan antar lembaga juga lebih stabil dibandingkan demokrasi sebelumnya. Hak-hak warga negara lebih terjamin dan kembali menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat dan oleh rakyat dan dinikmati oleh rakyat. Serta diskriminasi SARA juga berhasil diatasi oleh Presiden B.J. Habibie dalam masa pemerintahannya. Beberapa tindakan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan di era reformasi ialah 1. MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Tujuannya untuk membahas strategi reformasi yang akan dilakukan pada setiap bidang. Lewat sidang ini, 12 TAP MPR dirilis. Yang kedua ialah pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemilu secara demokratis. Pembagian hasil eksplorasi, eksploitasi, serta wewenang diatur sedemikian rupa sebagai dengan kebutuhan pusat dan daerah. Yang ketiga ialah pembatasan partai politik dicabut supaya kebebasan berpolitik dapat kembali tercipta dalam masyarakat. Meskipun jumlah partai kembali meningkat pesat, partai politik yang diverifikasi untuk mengikuti pemilu tetap dibatasi. Yang keempat ialah dui fungsi ABRI dihapuskan secara perlahan untuk memfokuskan tugas ABRI dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bagian-bagian di dalam ABRI dipisahkan sesuai dengan divisi masing-masing yang jumlah anggotanya dikurangi. Kini ABRI dikenal dengan nama TNI atau yang bisa kita ketahui Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang kelima, pemilu kembali diselenggarakan dengan periode waktu yang lebih ditentukan. Tujuan awalnya hanya untuk memilih partai politik, namun pada tahun 2004 pemilu juga diterapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Gerakan reformasi banyak mencapai keberhasilan pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Akan tetapi B.J. Habibie hanya menjabat 1 tahun akibat kehilangan Timur Timur atau yang lebih dikenal dengan negara Timur Leste dan desakan dari masyarakat. Bagaimanapun demokrasi era reformasi yang dirintis olehnya masih diterapkan hingga sampai sekarang. Perkembangan demokrasi di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang.
lantaran menjaga stabilitas politik tidaklah mudah. Meskipun era reformasi dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, penerapan demokrasi tidak akan pernah berhenti dikembangkan. Untuk memastikan perkembangan penerapan sistem demokrasi yang dijalankan dengan baik, refleksi sejarah perlu dilakukan. Dengan melakukan refleksi sejarah, perkembangan demokrasi di Indonesia, rakyat dapat memahami unsur-unsur yang menjadi titik lemah maupun kekuatan dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada periode-periode tertentu. Demokrasi tidak hanya sekedar untuk membentuk pemerintahan dan sistem politik, akan tetapi juga pola hidup demokratis baik dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara. Oleh sebab itu, mempelajari proses perkembangan demokrasi serta refleksi sejarah sangatlah penting bagi setiap individu. Masyarakat yang mempelajari sistem demokrasi dapat menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, setiap individu dapat mendukung jalannya pemerintahan serta sistem politik yang demokratis. Kehidupan masyarakat yang demokratis tentu memberikan berbagai banyak manfaat bagi bangsa dan negara. Lingkungan hidup warga negara akan lebih positif dan damai. Secara tidak langsung menyejahterakan kehidupan warga negara itu adalah amanat Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai demokratis dapat memberikan banyak manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, di rubrik terakhir ini perkembangan demokrasi secara lebih jelas tadi sudah dijelaskan lebih banyak dan lebih detail ya perjalanannya seperti apa. Dalam sebuah kesimpulan kita berspekulasi bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia terutama pada awal kemerdekaan mengalami naik turun yang menyebabkan berbagai konflik. Dimulai dari munculnya demokrasi parlementer yang memiliki dasar prinsip dan baik, namun penerapannya masih kurang. Kemudian demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi parlementer karena dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan yang condong ke arah komunis menyebabkan PKI sempat melakukan pemberontakan dan Soekarno digantikan oleh Soeharto. Dan demokrasi Pancasila Orde Baru kemudian dilaksanakan selama kurang lebih 32 tahun. Dikarenakan stabilitas negara yang menurun, era reformasi kemudian dilakukan dan dipelopori oleh Presiden B.J. Habibie. Mempelajari perkembangan demokrasi di Indonesia, menerapkan nilai-nilai demokratis, serta melakukan refleksi sejarah merupakan hal-hal yang penting bagi warga negara karena dapat memberikan dampak yang positif. Dengan demikian, menganalisis lebih dalam mengenai sejarah setiap periode dalam perkembangan demokrasi perlu dilakukan. Memahami konsep dan sejarah demokrasi di Indonesia dapat menyadarkan masyarakat dalam mendukung perkembangan demokrasi di tahun 2024 ini. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Apapun yang mungkin bisa kita ketahui tentang bangsa kita ini sebetulnya menyimpan banyak sejarah yang perlu kita gali. Oleh sebab itu, kita jangan lupa untuk terus membaca, kemudian terus berdiskusi bersama teman-teman agar supaya apa yang kita dapatkan ini bisa terus bergulir dan terus bermanfaat di kemudian hari. Oke, sobat-sobat Millennial Citizenship, cukup sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.